Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat selalu untuk kalian semua, pelajar fisika yang hebat semua. Pada hari ini, Bu Iin akan menyampaikan materi mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Sebelum saya membahas mengenai spektrum gelombang elektromagnetik, terlebih dahulu yel-yel kita tidak boleh tertinggal. Fisika, yes, Bu Iin selalu di hati. Sekarang kalian amati dari beberapa gambar alat elektronik yang ada di bawah ini. Gambar yang pertama adalah remote control, gambar kedua adalah televisi, dan yang ketiga adalah radio. Bagaimana ketiga alat ini dapat bekerja? Alat-alat tersebut dapat bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, apakah yang dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat di dalam ruang hampa. Ada beberapa percobaan mengenai gelombang elektromagnetik. Yang pertama, percobaan yang dilakukan oleh Ørsted. Percobaan Ørsted yang berhasil membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada kawat yang dialiri arus listrik. Percobaan kedua adalah percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Percobaan Faraday berhasil membuktikan batang konduktor menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Dan yang terakhir adalah percobaan Faraday juga, di mana percobaan Faraday yang satu ini menunjukkan perubahan flux magnetik pada kumparan akan menghasilkan arus induksi pada kumparan tersebut. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut pada sketsa gelombang elektromagnetik. Pada gambar tampak ada gelombang elektromagnetik bahwa pada sumbu Y medan listriknya, kemudian pada sumbu Z itu medan magnetnya, kemudian antara medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik adalah tegak lurus. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sifat yang pertama, dapat merambat di dalam ruang tanpa medium atau di dalam ruang hampa. Sifat yang kedua, merupakan gelombang transversal karena tegak lurus. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus di dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet dapat dikatakan sefase dan berbanding lurus. Sifat yang kelima, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami pembiasan atau refraksi, mengalami perpaduan atau interferensi, mengalami pelenturan atau difraksi, dan mengalami pengutupan atau polarisasi. Kita lanjutkan pada spektrum gelombang elektromagnetik. Apa sih yang dikatakan dengan spektrum? Spektrum itu adalah rentangan semua radiasi gelombang elektromagnetik yang mungkin yang dapat diukur dari frekuensi, dari panjang gelombang, dan energi yang terkandung pada gelombang elektromagnetik. Sekarang kita perhatikan grafik yang ada di bawah.
bahwa spektrum gelombang elektromagnetik itu dimulai dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ada 7 rentangan radiasi gelombang elektromagnetik. Mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang terbesar, dan sebaliknya, gelombang radio memiliki frekuensi terkecil. Sebagai akibatnya, karena antara panjang gelombang dengan frekuensi adalah berbanding terbalik, maka sinar gamma memiliki panjang gelombang terkecil dan gelombang radio memiliki panjang gelombang terbesar. Sehingga kalau kita buat urutannya dari frekuensi terendah ke frekuensi yang terbesar, spektrum gelombang elektromagnetik kita mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Baik anak-anakku, kita lanjut pada manfaat dari gelombang elektromagnetik. Gelombang yang pertama adalah gelombang radio. Manfaat gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari sebagai gelombang pembawa audio atau suara pada radio. Kemudian pada gelombang mikro, manfaatnya adalah sebagai pemanas makanan atau microwave, untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atom dan molekul, pemandu pendaratan pesawat, dan pendeteksi keberadaan suatu objek. Sedangkan pada gelombang inframerah adalah digunakan untuk terapi fisik, fotografi pemetaan, digunakan juga pada remote control, dan mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Kemudian, gelombang tampak. Manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Kita lanjut pada manfaat gelombang elektromagnetik sinar ultraviolet. Digunakan untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Kemudian juga sebagai pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Kemudian, sinar X digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia, menganalisis struktur bahan dan kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, serta memeriksa barang-barang di bandara. Dan yang terakhir, manfaat dari sinar gamma, yaitu digunakan sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan di rumah sakit, sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, dan untuk mengurangi populasi hama. Oke anak-anakku semua, setelah materi manfaat dari gelombang elektromagnetik, berarti pertemuan hari ini materi selesai. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.